Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang algoritma first come first serve dalam manajemen proses. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Rahmania, yang kedua ada Danila Fitria, ketiga ada Berlian Dwi, yang keempat ada Eza Rafli, yang kelima ada Muhammad Yusuf. Algoritma first come first serve atau FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Dalam algoritma ini, proses diberi prioritas berdasarkan urutan kedatangannya. Proses pertama yang masuk akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses berikutnya akan dijalankan sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Berikut ini adalah penjelasan manual tentang cara menggunakan algoritma FCFS untuk menyelesaikan penjadwalan CPU dengan 10 proses. Menentukan daftar proses yang akan dijadwalkan dan waktu burst selama eksekusi masing-masing proses. Misalnya kita memiliki 10 proses dengan waktu burst sebagai berikut. Proses P1 8 unit waktu, proses P2 4 unit waktu, proses P3 1 unit waktu, proses P4 7 unit waktu, proses P5 2 unit waktu, proses P6 6 unit waktu, proses P7 3 unit waktu, proses P8 5 unit waktu, proses P9 2 unit waktu, proses P10 9 unit waktu, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Mengurutkan proses-proses berdasarkan urutan kedatangan mereka. Dalam algoritma FCFS, proses akan dijadwalkan sesuai dengan urutan ini. Berikut gancar dari urutan proses kedatangannya. Seperti yang dilihat di gambar, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10. Tentukan waktu tunggu atau waiting time untuk setiap proses. Waktu tunggu adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh proses sebelum memulai eksekusi. Waktu tunggu proses berikutnya dihitung dengan menambahkan waktu proses sebelumnya ke waktu tunggu proses sebelumnya. Waktu tunggu untuk setiap proses dapat dihitung dengan cara berikut. P1 sama dengan 0, P2 waktu tunggu P1 ditambah waktu burst P1 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8. P3 waktu tunggu P2 ditambah waktu burst P2 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Seterusnya sampai P10 waktu tunggu P9 ditambah waktu burst P9 sama dengan 36 ditambah 2 sama dengan 38. Perlu diketahui bahwa waktu tunggu proses pertama adalah 0. Setelah menghitung waktu tunggu atau waiting time, maka selanjutnya menentukan waktu putar atau turnaround time-nya pada tiap proses. Waktu putar atau turnaround time adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh proses mulai dari saat proses tiba hingga selesai dieksekusi. Waktu putar dapat dihitung dengan cara berikut. Waktu putar sama dengan waiting time dijumlahkan dengan burst time-nya, sehingga didapatkan hasil dari perhitungannya. P1 sama dengan 0 ditambah 8, di mana 0 sebagai waiting time dijumlahkan dengan 8 sebagai burst time-nya, sama dengan 8. Begitu pula P2, 8 ditambah 4 sama dengan 12. P3, 12 ditambah 1 sama dengan 13. P4 sama dengan 20. P5 sama dengan 22, P6 sama dengan 28, P7 sama dengan 31, P8 sama dengan 36, P9 sama dengan 38, hingga terakhir P10 sama dengan 47. Dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita sudah mendapatkan waktu tunggu atau waiting time dan waktu putar atau turnaround time. Gantt chart-nya dapat kita lihat pada gambar. Pada proses pertama, waktu tunggu atau waiting time selalu bernilai 0, sedangkan waktu putar atau turnaround time-nya dimulai dari saat awal proses tiba,
yaitu dimulai dari 8. Menghitung waktu rata-rata tunggu dan waktu rata-rata putar. Untuk mendapatkan kinerja keseluruhan dari algoritma FCFS, kita dapat menghitung waktu rata-rata tunggu dan waktu rata-rata putar. Waktu rata-rata tunggu dihitung dengan menjumlahkan semua waktu tunggu dan membaginya dengan jumlah proses. Waktu rata-rata putar dihitung dengan menjumlahkan semua waktu putar dan membaginya dengan jumlah proses. Berikut adalah perhitungan waktu rata-rata tunggu. Waktu rata-rata tunggu sama dengan waktu tunggu P1 ditambah waktu tunggu P2 ditambah sampai dengan waktu tunggu P10 dibagi jumlah proses. Sama dengan 0 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 28 ditambah 31 ditambah 36 ditambah 38 dibagi 10. Sama dengan 208 dibagi 10, yang hasilnya 20,8 meter per sekon. Berikut adalah perhitungan waktu rata-rata putar. Waktu rata-rata putar sama dengan waktu putar P1 ditambah waktu putar P2 ditambah sampai dengan waktu putar P10 dibagi jumlah proses. Sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 28 ditambah 31 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 47 dibagi 10. Sama dengan 255 dibagi 10, yang hasilnya 25,5 meter per sekon. Kesimpulan. Dalam algoritma FCFS, proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Pada contoh ini, proses dengan waktu bersih yang lebih pendek dapat mengalami waktu tunggu yang lebih lama. Dan jika ada proses dengan waktu bersih yang lebih panjang, maka akan tiba lebih dahulu. Waktu rata-rata tunggu dan waktu rata-rata putar dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma penjadwalan CPU. Semakin rendah nilai waktu rata-rata tunggu dan waktu rata-rata putar, semakin efisien algoritma penjadwalan yang digunakan. Sekian dan terima kasih.